Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Tama-tama kita panjatkan segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka untuk jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau sampai saat ini Islam sangat luar biasa pengikutnya. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua sebagai para pengikutnya, mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, Jumat yang barokah, Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Karena takwa sangat luar biasa dan janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditempatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebesar bekal sangat luar biasa. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sedang ada di bulan Ramadan. Kita sudah menjalankan ibadah bulan Ramadan sudah 7 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita sudah melaksanakan bulan Ramadan, yang kita sudah jalankan perintahnya, mudah-mudahan puasa kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, yaitu sangat luar biasa peristiwa di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, di mana Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainam minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah di dalamnya alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril memperantarakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an, di mana bulan yang sangat luar biasa, bulan yang diridhoi, bulan yang diberkahi oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Karena kenapa? Ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu turunnya Al-Qur'an. Maka dari itu, di zaman sekarang ini, era digital sangat luar biasa, apalagi ada HP, di mana orang sangat luar biasa memerlukan HP itu sampai tidak meninggalkan HP tersebut. Bahkan orang dewasa, anak-anak lupa dengan Al-Qur'an karena disibukkan dengan teknologi yang canggih. Maka di bulan yang suci ini kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara di Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukan kalam manusia, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala.
Di surah Al-Baqarah, Alif Lam, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fi, la dalam bahasa Arab la taukid. La raiba fi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang merasa orang yang bertakwa, maka seharusnya tidak meninggalkan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 tahap yang kita harus mempelajari Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut namamu. Baca sesuai dengan hukum tajwidnya. Makanya yang belum bisa membaca Al-Quran, sebaiknya kita introspeksi diri untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi bekal sebaik-baiknya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah saqiyan li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut sangat luar biasa hikmahnya. Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di akhir kiamat. Belajar Al-Quran dengan membaca pelan-pelan, tartil, ya, sesuai hukum tajwid. Yang kedua, tahap yang kedua, menghafal Al-Quran, hafiz. Menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, hafizul yahfuzu. Itu artinya menjaga Al-Quran di dalam hati kita. Jadi tidak sekedar membaca, kita juga harus menghafal Al-Quran. Kita lihat di zaman Nabi, para sahabat sangat luar biasa menghafal Al-Qurannya. Maka dari itu, Umar bin Khattab berinisiatif pada zaman tersebut, ya, zaman perang. Para hafiz yang menghafal Al-Quran pada mati syahid. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk mencetak Al-Quran. Dikumpulkan para hafiz Quran untuk dicetaknya Al-Quran. Untuk menjaga Al-Quran sampai sekarang ini, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk megang kitab Al-Quran. Makanya sangat rugi kita tidak bisa mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, membaca, menghafal. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Baca artinya. Karena Al-Quran, ya, tidak sekedar arti, tapi ada hikmah di dalamnya. Contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, di dalam Al-Quran mengharamkan babi. Makan babi, pasti ada hikmah dalam larangan tersebut. Terus dalam Al-Quran Allah menegaskan kita suruh puasa. Diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Kita mengambil pelajarannya, kita mengambil hikmahnya dalam Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Jadi tidak semena-mena kita menafsirkan Al-Quran. Ada kitabnya para ulama. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengamalkan Al-Quran. Jangan kita seperti buah yang tidak berbuah, seperti pohon yang tidak berbuah, tidak bermanfaat satupun, hanya membuang sampah. Ada pohon, ya, tidak berbuah, itu akan menjadi sampah.
Tapi kalau pohon berbuah itu akan bermanfaat. Sama seperti kita. Jangan hanya kita membaca Al-Quran, jangan hanya kita menghafal Al-Quran, jangan hanya kita mentadabburi Al-Quran. Kita harus mengamalkan Al-Quran. Seperti ya Nabi Muhammad mengamalkan kepada para sahabat, para tabi'in, para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 ini kita harus pegang teguh. 4 ini kita harus memegang untuk senantiasa menjaga Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan ya di bulan Ramadan sangat luar biasa. Satu huruf di luar bulan Ramadan ya, satu pahala akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Itu di bulan Ramadan. Maka para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, jangan sampai kita lalai terhadap kitab Allah SWT, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan senantiasa istiqamah dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengamalkannya Al-Quran. Karena kata Nabi, sebaik-baik dari kalian yaitu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allahu fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wa. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansiril mujahidina fi sabilik fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran. Allahumma biz ala qulubihim wa tsabbit aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimis salah.